Bagaimana gaya untuk penelitian? Kalau memang untuk penelitian dan itu mutlak hanya kewenangan negara, kalau memang tidak ada bahan lain untuk memberikan pengobatan, untuk menyelamatkan anak bangsa, untuk menyelamatkan manusia, mungkin kita bisa tolerir, karena hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Kepala BNN Provinsi Banten, Brigadir Jenderal Polisi Henry. Nama kami sama, beliau pakai D dan pakai I, tapi tetap sebutannya Henry. Yang saya hormati yang mewakili Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, dan abang saya Brigjen TNI Purnawirawan Sinambela. Beliau sahabat lama saya sejak beliau masih bertugas di Kodam Bukit Barisan, di Barisan apa ya? Dan adik-adik advokat muda Tangerang Selatan. Saya mengapresiasi kegiatan kalian yang menurut catatan saya satu-satunya peradi atau advokat muda di seluruh Indonesia ini yang mengadakan kegiatan dalam kaitannya dengan upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. Itu sekali lagi saya sampaikan penghargaan dari saya sebagai kakak kalian, sebagai senior dalam dunia advokat. Saya katakan senior mungkin karena sudah 43 tahun saya praktek sebagai advokat. Mungkin ada di antara advokat melahir mungkin. Saya sudah mulai praktek. Saya mengajak kalian untuk kita mengabdi untuk bangsa dengan pengabdian tanpa batas, termasuk kegiatan hari ini. Kalau saya diajak bicara mengenai masalah narkotika, mulai dari peredaran gelap, penyalahgunaan dan sebagainya, saya nggak cukup waktu 2, 3, sampai 5 jam mungkin ada cukup. Tapi saya akan coba ringkas, mungkin sekitar 10 menit mungkin ya. Pertama, kalau kita bicara tentang narkotik, peredaran narkotik dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, kita hanya bicara 5 hal pokok. Yang pertama, mencegah masuk peredaran gelap narkotika dari luar ke wilayah NKRI dengan tidak mengurangi rasa hormat dan apresiasi saya pada teman-teman BNN, pada teman-teman Polri. Nampaknya kita belum berhasil sebagaimana yang kita inginkan. Indikasinya apa? Ternyata masih masuk dalam jumlah yang banyak sekali. Kendalanya apa? Karena negara kita ini negara kepulauan, terdiri dari sekian banyak pulau, pelabuhan khusus, pelabuhan konvensional, pelabuhan-pelabuhan internasional. Karena kita mencegah masuk secara gelap dari luar ke NKRI ternyata sulit, maka setidaknya kita harus mencegah masuk ke wilayah kita masing-masing.
Ini juga nampaknya kita masih kalah dengan sindikat, karena dalam kenyataannya narkotika dengan berbagai jenisnya beredar, terdapat di mana-mana dan mudah didapat. Di semua desa ada. Lantas upaya apa yang terakhir? Yaitu upaya memberantas. Upaya memberantas juga belum sebagaimana yang kita harapkan. Artinya masih beredar dan sampai ke tangan pengguna. Lantas upaya apa selanjutnya? Yaitu upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan. Nah ini yang paling penting. Ternyata kita juga masih gagal. Indikasinya apa? Banyak korban yang menjadi penyalahguna, menjadi pecandu. Upaya terakhir apa? Rehabilitasi. Apakah rehabilitasi menjamin seorang yang sudah direhab dia pasti akan sembuh atau tidak menggunakan lagi? Tidak ada satupun metode rehabilitasi yang menjamin bahwa setiap orang yang sudah direhab pasti pulih tidak menggunakan lagi. Nah, oleh karena itu saya berharap supaya kita semua yang ada di sini sedemikian rupa mengupayakan upaya mencegah agar tidak terjadi penyalahgunaan. Logikanya apa? Katakanlah narkoba itu masuk dalam jumlah yang berton-ton setiap hari, diedarkan secara gelap dan dibagikan secara cuma-cuma. Tapi kalau anak-anak bangsa ini menolak, selesai urusannya. Istilahnya bagi kita yang muslim, nggak usah melarang orang memelihara babi, hak mereka kok. Nggak usah melarang orang untuk jual daging babi. Bagi orang muslim dibagikan pun daging babi itu dia menolak, kan begitu. Di agama lain tentunya juga ada. Artinya dibagikan secara cuma-cuma. Kalau mereka sudah menolak, selesai urusannya. Tapi saya sudah mengajak berbagai ulama atau tokoh-tokoh agama dari berbagai agama yang ada untuk mencari metode bagi orang muslim waktu dia masih kecil, sejak masih kecil ya, diajarkan meninggalkan sholat dosa, meninggalkan puasa dosa, berbohong dosa, ini dosa, itu dosa, zina dosa besar, makan babi haram. Haram itu artinya nggak boleh. Nggak ada ancamannya kalau kau makan babi nanti akan begini, nggak ada itu. Tapi kenapa? Setelah kita dewasa, apakah Anda pernah meninggalkan sholat? Dosa loh. Apapun alasannya pernah. Apakah Anda pernah berbohong? Apapun alasannya berbohong, pernah. Apakah itu berbohong dengan istri, atau berbohong sama suami, dibilang tadi nggak ke pasar tapi dia ke pasar, dibilang tadi nggak beli ini tapi dia beli ini. Ditanya, apakah Anda pernah berzina? Dosa besar. Ya laki-laki cuma senyum-senyum, nggak ada yang aku. Tapi coba tanya, apakah Anda pernah makan babi secara sengaja? Nggak ada. Loh kenapa? Kan cuma haram. Tentunya karena metode dalam mengharamkan babi itu yang mempunyai keunggulan. Saya yakin semua agama ada itu.
Kaitannya dengan metode misalnya, kita ini dari SMP kita belajar bahasa Inggris sampai SMA 6 tahun. 6 tahun kita belajar bahasa Inggris. Pertanyaannya, adakah kita yang tamat SMA bisa berbahasa Inggris dengan aktif? Nggak ada. Kenapa? Karena metodenya nggak benar. Sementara anak-anak kita sekarang, cucu saya yang masih SD kelas 2 bertengkar aja di bahasa Inggris, berdebat aja dia bisa bahasa Inggris. Kenapa? Metodenya yang benar. Kita dari SD sampai SMP, sampai SMA, bahkan suruh belajar ngaji, nggak ada yang lancar. Tapi sekarang ada metode Iqra yang hanya 3 bulan lancar ngaji. Nah sekarang mari kita cari metode untuk mengharamkan babi itu tadi, mengharamkan si narkoba seperti mengharamkan babi bagi umat Islam. Bagi agama lain juga tentunya ada, itu satu. Berikutnya, sekarang setiap orang yang ketangkap ada 2 pendapat. Kalau mantan Kepala BNN Pak Iskandar, Pak Iskandar ya, Iskandar lengkap ya, Iskandar Hasan. Kan, Iskandar Hasan itu Anang Iskandar. Dr. Anang Iskandar mengatakan bahwa pengguna itu direhab. Tadinya saya berbeda pendapat sama beliau. Saya katakan pengguna yang seperti apa? Pengguna yang sudah mengalami tingkat ketergantungan akan zat baik secara fisik maupun psikis, itu yang direhab. Tapi kalau sekedar masih pengguna, masih coba-coba, istilahnya tempeleng ini aja kapok, dia nggak pakai lagi. Ini yang harus dilakukan penegakan hukum. Tapi setelah saya coba mendalami, orang yang baru pakai selinting 2 linting ganja, kemudian dia rehab. Yang tadi saya nggak setuju orang ini direhab, saya bilang pidanain aja orang ini. Tapi dari apa yang sejauh yang saya ketahui, tadi dia pakai selinting 2 linting ganja, ikut-ikutan teman, begitu dia masuk ditahan, mulai dari tahanan Polres atau Polsek, apalagi kalau dia jatuh pidana, menjalani pidana di rutan atau DLP, dia masuk ke perguruan tinggi, dia jadi belajar ngedar, keluar dia jadi bandar. Sementara biaya kalau untuk rehab itu berapa sih? Sedangkan biaya mulai dari proses lidik, sidik, pra-penuntutan, proses peradilan, kemudian dia menjalani pidana. 1 hari kita memberi makan 1 orang narapidana itu berapa, mulai dari tahanan. Kalau dia direhab, cuma berapa uang yang keluar? Nah dari mana? Masalahnya vonis pengadilan yang memerintahkan kepada penuntut umum agar memasukkan orang ini agar menjalani rehabilitasi, dia panik jasanya, mau gua rehab di mana Pak Hakim? Ya dia rehab di situ, duitnya nggak ada, mereka ini orang nggak punya Pak Hakim. Nah ini mungkin nanti bisa dibicarakan oleh BNN Provinsi, BNN Kabupaten atau BNN RI. Kalau untuk tingkat pusat mungkin dari APBN, kemudian provinsi, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota. Artinya subsidi untuk rehab. Lagi pula saya dengar ya, kalau untuk rehab itu harus ada keterangan asesmen ini, asesmen itu duit pula yang keluar. Kasihan rakyat kita ini. Dia terpaksa Pak harus proses peradilan. Kenapa? Karena kalau dia mau direhab, dia harus bayar. Bayar apa?
untuk mendapatkan asesmen. Asesmen itu bayar apa? Ini berapa? Sekian puluh juta. Nah, ini mungkin tingkat pemerintah nanti yang bicara ya. Kemudian tadi dikatakan berapa sih kerugian negara, kehancuran bangsa ini akibat dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Kalau saya katakan setidaknya 5 juta orang anak bangsa ini yang mengalami ketergantungan, kalau satu orang dengan mengkonsumsi, dengan mengeluarkan uang sedikit-dikitnya minimal 200.000 rupiah, nggak ada cuma 200, bisa lebih dari itu. Loh, dari mana? Dia kan nggak punya uang, dia menjual untuk di kalangan lingkungan dia sendiri, keuntungan hanya untuk dia pakai. Dia mau untung 500.000 untuk 1 juta ya dia pakai hari itu. Kalau rata-rata 200.000 orang kali 5 juta orang, 1 triliun rupiah dana masyarakat ini yang diambil oleh sindikat. Lantas berapa orang anak bangsa yang meninggal setiap hari? 50 orang per hari. Haruskah kita diam melihat kenyataan ini? Jangan sampai nanti kalau itu bukan urusan saya, itu urusan BNN. Enggak, urusan kita semua. Itu urusan polisi, bukan urusan kita semua. Masalah narkotik adalah urusan dari semua orang yang berpikir. Kalau kalian masih mengaku sebagai bangsa Indonesia, masih mengaku orang yang masih berpikir, maka ambil bagian sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Istilahnya tadi dimulai dari diri sendiri, lingkungan keluarga. Kalau orang Jawa bilang konco sak kasur, teman satu tempat tidur. Konco sak dapur, teman satu dapur. Konco sak sumur. Artinya kalau zaman dulu itu ada yang 2-3 rumah, sumurnya satu. Dimulai dari diri sendiri terus sampai lingkungan-lingkungan yang lain untuk menyelamatkan bangsa ini. Selagi kita berpikir bahwa ini bukan urusan saya, ini urusan pemerintah, ini urusan BNN, urusan dari polisi, maka kita hanya menunggu saatnya bangsa ini akan hancur. Yang terakhir, saya ingin sampaikan bahwa kejahatan narkotik ini adalah kejahatan internasional, kejahatan yang terorganisir dengan baik, kejahatan yang dilakukan secara sistematis, kejahatan yang dilakukan oleh sindikat dengan dana yang tidak terbatas, kejahatan yang mempunyai tujuan untuk menghancurkan bangsa, dalam hal ini bangsa Indonesia. Kenapa? Apa kepentingan mereka menghancurkan kita? Bangsa kita ini mungkin banyak yang tidak menyadari adalah bangsa yang besar, bangsa yang kaya. Semua kita punya, gas kita punya, minyak kita punya, batu bara kita punya, nikel kita punya, emas kita punya, nggak ada yang kita nggak punya. Dan banyak negara-negara lain yang menginginkan untuk merebut, untuk menguasai dengan cara melakukan pembodohan terhadap generasi mudanya. Inilah yang mungkin bisa saya sampaikan, mungkin bisa diterjemahkan, bisa dilanjutkan dalam bentuk diskusi yang lain, dan saya siap kalau suatu waktu diundang untuk berdiskusi. Karena kalau saya dikasih kesempatan untuk ngobrol tentang narkotik ini, seperti selesai tadi nggak cukup waktu 3-5 jam, karena di otak sudah penuh. Kadang-kadang mau saya tumpahkan kemana, itu ketemu teman, saya sharing. Itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terdekat ini yang baru-baru saja melegalkan ganja itu ada di Thailand. Terus kemudian sepengetahuan saya juga ganja itu ya memang tumbuhan, sifatnya dari alam. Kenapa itu menjadi hal yang terlarang? Karena kalau kayak seperti yang lain-lain itu memang kimia semua. Tapi ganja ini merupakan hal pemberian Tuhan menurut saya, Bapak. Bukan berarti saya pemakai juga, enggak gitu. Cuman ganja ini banyak manfaat medisnya dan di beberapa negara ini legal. Dan penggiat legalisasi ganja di Indonesia pun sudah bergerak tahunan, pernah gugat di MK pun terakhir, tapi ditolak. Nah, yang menjadi pertanyaan utama saya, kenapa sih negara kita masih menolak terkait dengan legalisasi ganja ini? Kalau kita pernah ingat beberapa waktu yang lalu, ada seorang ibu-ibu demo di Bundaran HI sendirian. Dia minta anaknya bisa diberikan ganja karena satu-satunya pengobatan yang bisa dilakukan dan bisa diberikan ke anaknya itu hanya ganja yang bisa membuat itu jadi sembuh. Terus kemudian juga ada beberapa waktu yang lalu juga ada anaknya yang meninggal karena ternyata dia nggak bisa dapat pengobatan ganja gitu. Nah, ini kan seperti buah si malakama nih, Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana sih, maksud saya bagaimana pandangan dari BNN selaku organ negara yang mengawasi narkotika terkait dengan ganja ini seperti apa gitu? Karena menurut saya satu-satunya yang bersumber dari alam narkoba ini ya ganja gitu. Tapi nggak tahu ya, kalau ini mungkin pemahaman saya yang terbatas. Mungkin Bapak dan Ibu punya pemahaman yang lebih luas. Ya itu aja sih inti pertanyaannya. Bisa nggak sih di negara kita ini ganja itu mendapatkan tempat dan tidak ilegal lagi? Terima kasih. Bagaimana ganja untuk penelitian? Kalau memang untuk penelitian dan itu mutlak hanya kewenangan negara, kalau memang tidak ada bahan lain untuk memberikan pengobatan, untuk menyelamatkan anak bangsa, untuk menyelamatkan manusia, mungkin kita bisa tolerir. Karena hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Sekarang kalau ganja itu boleh untuk obat, maka syarat mutlak itu kewenangan penuh dari negara. Yang menanam negara, yang mengawasi negara, yang membuat obat, yang memproduksi juga negara. Itu satu. Yang kedua, tadi ada pertanyaan, kenapa sih kita nggak mencegah ganja ini dari negara asal? Saya kebetulan pernah duduk menjadi anggota DPR RI. Saya pernah melakukan kunjungan ke beberapa negara, antara lain ke negara yang memproduksi heroin. Saya sampaikan, saya bicarakan, problemnya apa? Di negara mereka memproduksi, mengekspor ke Indonesia itu bukan perbuatan melawan hukum, tidak melanggar undang-undang. Nah, tinggal bagaimana negaramu Indonesia untuk mencegah agar barang yang dari tempat kami nggak masuk, kan begitu. Nah, itu salah satu problem. Di Cina, mereka memproduksi itu halal. Mereka mengekspor dari negaranya ke visa. Jadi kita berperang dalam tanda kutip melawan sindikat-sindikat internasional. Mereka ini melakukan cara-cara dengan modus operandi yang berubah-ubah. Ya. Jadi itu jawaban mana yang ini tadi. Saya tetap berpegang bahwa legalisasi ganja no way. Ya.
Tapi kalau memang pemerintah dengan berbagai pertimbangan bahwa diperlukan, sejauh memang tidak ada bahan lain, selagi ada bahan lain dia pakai bahan lain. Tapi kalau betul-betul untuk menyelamatkan bangsa harus dengan bahan dari ekstrak ganja misalnya, ada syarat. Yang boleh menanam itu negara, yang mengawasi negara, yang memproduksi negara, yang mendistribusikan ke negara. Kalau enggak seperti itu, hancurlah bangsa. Terima kasih.